وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Kita buka halaman 58, makalah ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasimil Assam, ma min sabahin illa wa yaqulu syaitan. Al-Imam Hatim Al-Aqsam radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kulla sabahan, setiap waktu subuh, syaitan selalu bertanya kepadaku. Jadi setiap waktu subuh, menjelang subuh, ba'da subuh, syaitan selalu datang dan bertanya kepada Imam Hatim Al-Aqsam radhiyallahu ta'ala anhu. Ma ta'akulu wa ma talbasu wa aina taskunu. Syaitan bertanya, ma ta'akulu, apa yang kau makan? Ya, jadi ini syaitan bertanya pada Imam Hatim Al-Aqsam, apa yang kau makan? Wa ma talbisu, dan apa yang kau pakai? Wa aina taskunu, dan di mana tempat tinggalmu? Tiga pertanyaan ini dijawab oleh Imam Hatim Al-Aqsam radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'akulu, maka aku menjawab daripada pertanyaan tersebut. Akulul mauta, saya memakan kematian. Artinya, apa yang kita harus dapatkan, apa yang harus kita rebut, apa yang harus selalu ada bersama kita, dia juga harus ada di dalam kematian kita, yaitu amal baik, ya, yaitu amal baik. Aku makan yang halal, sehingga yang halal itu akan selalu berada di dalam kematianku, ikut kepada kematianku. Aku selalu beramal soleh di dalam segala bentuk kebaikan, karena perkara amal soleh perkara yang akan kubawa di dalam kematianku. Ya, karena syaitan ini
sangat susah dan bingung di dalam membujuk Al-Imam Hatim Al-Aqsam. Oh, bukan orang miskin, bukan. Ya, Imam Hatim Al-Aqsam bukan orang miskin. Apa saja dia bisa beli. Ya, apa saja bisa didapatkan. Kagak kayak kita. Ada makanan baru, ada minuman baru, belum tahu halal haram udah ditenggak, udah dimakan. Ya. Nah, ini salafun saleh kita nggak begitu. Yang diingat kematian, tatkala kematian datang, apa yang dia bawa, yang dia makan, yang dia pegang, yang dia kumpulkan, ini menyelamatkan dia dari kematian apa enggak? Karena kita ini semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap dan segala sesuatu yang bernafas pasti akan mati. Tatkala kematian itu datang, ya, apa yang kita sebut tatkala sakratul maut kalau bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di dalam mengucap kalimat itu nggak segampang itu. Yang mempermudah di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, ada orang sampai dituntun ucap, sebut. Padahal dia bisa, tapi lidahnya berat, susah. Kenapa? Mungkin yang haram terus yang masuk, mungkin riba terus yang masuk, ya, mungkin segala sesuatu yang dia kumpulkan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi tatkala kematian datang, sakratul mautku mudah, mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat mudah. Aku mati dalam keadaan tersenyum, aku mati tanpa meninggalkan beban duniawi. Ya, ini dijawab oleh Imam Hatim Al-Aqsam kepadanya. Nah, ini yang mesti kita contoh. Dan ini yang mesti kita ingat. Kita pasti semua nanti suatu saat nggak kita pulang dari sini, nggak kita bangun dari sini, nggak besok pagi kita bangun tidur nggak bangun lagi, ya, atau kapan? Pasti kematian akan datang kepada kita. Apa yang kita siapkan? Ya. Jadi semasa kita hidup, kita udah tahu apa tugas kita. Tugas kita adalah mengumpulkan bekal. Kumpul itu bekal, ya. Amal saleh, ilmu yang bermanfaat, dan juga menjadi anak yang saleh dan salehah. Ya, itu 3 bekal. Banyak makan, banyak lauk, banyak jadi orang serakah, sehingga tatkala kematian menjemput kita, kemudahan akan datang untuk kita, dan mati kita dalam bentuk apapun akan menjadi kematian yang husnul khatimah. Lalu beliau ditanya, wa albas al-kafain, ya, apa yang kau pakai? Maka Al-Imam Hatim Al-Aqsam mengatakan, aku memakai pakaian yaitu kain kafan. Insyaallah, ya, nggak kayak kita pakai baju tiap hari ganti. Baju tidur lain, ya, baju main lain, baju kerja lain, baju kondangan lain, ya. Dicucinya sebulan sekali, 2 hari ganti baju. Hampir numpuk dulu tuh, ya, baru dicuci. Enggak, ya. Beliau katakan, karena bingung. Ini orang yang banyak duit, harta berlimpah, kok cuma punya pakaian 2 untuk ibadah. Ini setan pujuk, beli dong pakaian model baru, pakaian yang lebih ini. Kata Imam Hatim Al-Aqsam, pakaianku yang terindah yang aku pakai selama-lamanya bukan itu, tapi kain kafan.
Ente kumpulin pakaian termahal, termewah, terbagus, tapi ente nggak pakai tatkala kematian menjemput ente, buat apa? Pakaian yang menyelamatkan kita dan menjadi saksi untuk kita, dan pakaian tersebut nggak perlu dicuci di dalam tanah, ente nggak cuci, ente nggak apa, tapi ente selamat, pakaian itu akan putih terus, dan pakaian itu tidak akan rusak, pakaian itu tidak akan rontok, pakaian itu akan menyelamatkan Anda dari belatung-belatung yang berada di dalam kubur yang tidak akan menggoroti daripada daging-daging kalian sehingga kalian menjadi tulang belulang. Tuh. Jaga ya pakaian dunia mana yang bisa nyelamatin kita? Yang harganya berapa M? Berapa ratus juta, berapa puluh juta? Pakaian mana yang bisa menyelamatkan kita? Nggak ada. Tapi bagaimana tatkala kain kafan menjadi pelindung buat kita, keselamatan buat kita? Jadi kata Imam Hatim Al-Asam, aku nggak butuh itu semua. Ya, karena pakaian terindah sudah aku persiapkan. Apa kata syaitan? Yaitu kain kafan. Kain kafan udah disiapin, orangnya masih hidup, kain kafan udah disiapin. Ya, coba kita nggak ada yang menyiapin kain kafan. Iya, ditanya ini kan buat apa nih kain kafan? Mau mati besok? Ya. Nah, ini jawaban daripada Imam Hatim Al-Asam kepada iblis. Karena iblis, syaitan susah sekali membujuk beliau, karena Al-Imam Hatim Al-Asam orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau rela untuk tidak pergi haji. Ya, dia serahkan harta pergi hajinya kepada seorang wanita yang sedang kelaparan. Tapi dari keikhlasan dan keridhaannya, lewat doa Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan satu malaikat menyerupai diri menjadi manusia, yaitu menjadi Imam Hatim Al-Asam, dan masuk ke rombongannya, sehingga rombongan haji beliau melihat Al-Imam Hatim Al-Asam ini pergi haji, padahal Imam Hatim Al-Asam ada di rumah. Sampai jamaah itu pulang bertanya, ya Syekh, bagaimana kemarin kita haji, nikmat ya, aku bersama engkau di Mekah, di Madinah. Bingung. Kenapa bingung? Karena dia nggak pergi haji. Tapi orang yang pergi haji selalu bertemu di Mina, di Madinah, di Makkah. Kenapa? Ya, lewat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malaikat menggantikan Imam Hatim Al-Asam untuk ibadah haji. Lalu yang ketiga, wasqul qabr, ya, fayahrubu minni, dan saya ini tinggal saya di kuburan, ya, tinggal saya, kata Imam Hatim Al-Asam, yaitu di kuburan. Tatkala dia mendengar itu, maka syaitan langsung lari terbirit-birit, tidak meneruskan pertanyaan lagi. Kalau kita bisa menghias diri kita bisa menghias rumah kita. Rumah kotor sedikit kita cat, ya. Rumah bosan dengan warnanya, kita ganti wallpaper, betul, ya. Bangku kotor udah rusak, ganti kulitnya atau ganti busa. Kita hias tiap hari, dari rumah sampai kamar sampai dapur kita. Apakah kita nggak pernah memperhatikan apa yang akan kita persiapkan untuk menghias kubur kita? Yang nentuin kita, bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita yang tentukan. Ini kubur kita mau dihias dengan batu, dengan hiasan neraka, atau dengan hiasan surga. Kita yang tentukan. Kapan menentukannya? Apakah tatkala masuk kubur? Bukan. Nih, semasa hidup kita. Ya. Karena di kubur kita sendiri. Itu jadi tempat peristirahatan kita selama-lamanya. Tempat singgah kita selama-lamanya. Kalau kita udah masuk kubur, kita udah istirahat total. Nggak kerja, nggak pusing beli pulsa, nggak pusing bayar listrik, beli gas, nggak pusing udah. Nggak pusing ngempanin buat anak, istri nggak pusing lagi masakin suami, ya. Udah tenang, udah istirahat, total istirahat. Tatkala istirahat kita pengen istirahat yang tenang, yang sejuk, yang nikmat, apa istirahat yang panas dengan penuh api di dalam kubur kita. Itu ya. Kalau di dunia ya kita masih bisa bikin pusing suami mungkin ya. Pak, habis ini panas banget rumah, kipas angin nggak mempan, beli AC. Suami garuk kepala. Iya biar adem katanya. Orang-orang bisa beli AC. Masih pusing. Di kubur kita yang nentuin. Ya masing-masing. Nah jadi apa yang kita akan persiapkan untuk kubur kita? Kita ingin hiasi apa kubur kita? Ya. Jangan semasa hidup kita hias diri pinter. Ya, beli make up dari yang termahal sampai yang termurah, beli pakaian dari yang termahal sampai yang termurah, tiap tahun gonta-ganti HP, tiap hari, ya, gonta-ganti dandanan dan lain-lain sebagainya. Ada yang bosan rambutnya pendek, besok dipanjangin, udah panjang, ada yang dipitak-pitakin, gonta-ganti. Nah, di kubur apa yang kita siapin? Kita masing-masing yang tentuin. Ya, tuh kamar ini tuh. Kamar kita nih semua masing-masing. Yang tentuin adalah diri kita. Sehingga Imam Hatim Al-Asam mengatakan, sebesar apapun gangguanmu kepadaku, hai syaitan, satu pun gangguanmu tidak akan tembus kepadaku. Tuh. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tatkala diganggu oleh iblis, dia melihat Syekh Abdul Qadir tidur dalam keadaan lelap, dia menyerupai kucing, diloncati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terbangun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ternyata waktu subuh. Begitu melihat itu kucing yang mencakar dia, kaget. Hei, engkau ini bukan kucing, kau ini iblis. Kaget, ini iblis, ketahuan dia menyerupai kucing. Kembalilah ke wujudnya semula. Ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hei, bukan tugasmu itu lebih senang kalau orang tidur, bukannya ibadah? Kenapa kau bangunin aku di waktu subuh? Bukannya kau tiupin mataku biar aku pulas? Apa kata iblis? Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau yang lain nih, yang lain aku bikin pulas, belum tentu dia kodok sholat. Tapi kalau engkau nggak sampai sholat subuh, sebelum kau kodok sholat, kau bayar dulu dengan 2000 rakaat sholat sunnah. Jadi lebih baik kau sholat 2 rakaat daripada sholat 2000 rakaat. Iblis takut sama Syekh Abdul Qadir. Coba kita, wah subuh kesiangan ya? Ya kesiangan, apes dah. Kodok kagak. Betul? Kodok kagak, lewat udah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebelum dia kodok subuhnya, dia sholat dulu 2000 rakaat. Sholat sunnah 2000 rakaat baru dia kodok sholat subuh. Kata iblis, lebih baik ente sholat 2 rakaat daripada sholat 2000 rakaat. Tuh iblis baik. Coba kita nggak ada baik nih.
Mau iblis baik, takut sama kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kematian kita, ingat pakaian terakhir kita, ingat tempat singgah kita terakhir di mana dan di dalam, dengan apa, dengan siapa, dan apa yang terjadi di dalamnya itu hanya kita masing-masing yang bisa menyelamatkan diri kita dengan bekal amal soleh. Ya, jadi itu amal soleh, jadikan makanan-makanan tiap hari kita. Ya, makanan-makanan dalam kebaikan kita yang halal, makan yang halal, yang baik, ya. Makan yang nikmat, yang dapat ridha Allah dan Rasulnya, ya. Jangan, ya, kita ngotot pengen motor, ngotot pengen mobil, belum bisa beli kontan, kita kredit riba. Ente pakai kemana? Tapi hitungan itu kan ada, tahu, ya, paham, mesti paham kita. Wah, ini mah anti kredit dari dulu. Apa pun nggak ada, sampai ada panci mau kredit. Nah, pakai yang ada. Haram. Ya, mau tuh kita tiap bulan bayar, tiap kita jalan ke majelis, pahalanya hilang. Kita pakai itu kendaraan, handphone, ya, kredit harga 1 juta jadi 2 juta. Alhamdulillah, ya, jauhkan. Pakai yang halal kan enak, ya, pakai yang halal enak, ya. Cari uangnya dari yang halal, dari yang berkah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita semua, khususnya Allah kuatkan iman dan Islam kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, karena di bulan ini, yaitu bulan Rajab, bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi ini dengan sangat deras selama sebulan ini. Apa yang sangat deras turun ke muka bumi ini? Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarnya bulan Rajab, keluar seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita. Jangan sampai derasnya rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarnya Rajab kita kering ampunan Allah, kita kering rahmat Allah. Kalau itu sampai kering tidak kita dapatkan, dosa apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu terkena kepada kita, membasahi diri kita, mengguyuri diri kita. Begitu juga ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita dapatkan, selalu nempel, selalu ada, selalu melekat kepada kita semua, sehingga selamat dunia hingga ukhrawiyah kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma barik lana fi syahri Rajab, Allahumma barik lana fi syahri Rajab, Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa sya'bana wa ballighna ya Allah min barakati syahr Ramadan, syahr syiyam, syahr al-qiyam, syahr al-Quran, syahr al-ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.